Ada lebih dari 300 usulan daerah otonomi baru atau DOB yang telah masuk Kementerian Dalam Negeri. Angka itu menumpuk di meja pemerintah sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium atau penangguhan pembentukan DOB pada lebih dari 15 tahun lalu. Kendati tangan kekuasaan sudah ganti orang dari SBY ke Joko Widodo, kebijakan tersebut masih dipertahankan. Begitupun di era Prabowo Subianto sekarang, para aktor DOB yang berharap moratorium DOB segera dicabut harus gabut lebih lama lagi sampai batas waktu yang tidak pasti. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Prabowo untuk menarik kebijakan yang menangguhkan pembentukan DOB. Bahkan, di akhir kepemimpinan Jokowi, eksekutif dan legislatif menyetujui 79 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota dan tidak ada yang mengatur soal pencabutan moratorium terkait DOB. Ada banyak pertimbangan penangguhan DOB dilakukan, salah satunya terkait anggaran. Untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonomi baru, setidaknya diperlukan 300 miliar rupiah per kabupaten atau kota. Selain itu, ketersediaan infrastruktur mulai kantor pemerintahan hingga fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan pun perlu jadi prioritas. Di lain sisi, pemerintah daerah yang ada saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sementara, berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, beberapa daerah yang mengajukan pemekaran wilayah belum mampu membiayai diri sendiri, sehingga untuk segala kebutuhan finansialnya masih mengandalkan APBN. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak daerah otonomi baru yang gagal menjalankan roda pemerintahannya, sehingga menjadi beban bagi pemerintah pusat. Sejatinya, pembentukan daerah otonomi baru harus bisa membangun kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Barat, ada 9 wilayah yang telah menjadi janin daerah otonomi baru dan kandungannya sudah berusia 9 bulan. Tapi hingga saat ini, belum bisa dilahirkan lantaran terganjal moratorium. Kendati sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk DPR RI, namun bidan pusat masih enggan melakukan tindakan. Kesembilan bakal calon daerah baru itu adalah Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Indramayu Barat, dan Kabupaten Subang Utara. Jika moratorium daerah otonomi baru telah dicabut, akan ada 3 kabupaten baru di Priangan Timur, yakni Garut Selatan, Garut Utara, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Garut Selatan. Ikhtiar untuk membangun Kabupaten Garut Selatan sudah dilakukan sejak tahun 2007. Semua tahapan, mulai tingkat desa hingga provinsi, sudah dilakukan. Tak heran, pada 2020, pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat sudah mengusulkan Garut Selatan sebagai calon daerah persiapan otonomi baru kepada Kementerian Dalam Negeri. Usulan itu pun sudah diamini DPR RI dan kini menunggu persetujuan Presiden. Akan ada 15 kecamatan dan 129 desa yang sebelumnya menginduk ke Kabupaten Garut nanti bakal diurus Pemkab Kabupaten Garut Selatan. Berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam paripurna pada 2019, pemerintah Kabupaten Garut bakal menyiapkan bantuan anggaran sebesar 15 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun terhitung sejak Kabupaten Garut Selatan diresmikan sebagai daerah persiapan otonomi baru, termasuk menyerahkan aset yang kini dimiliki Pemkab Garut senilai 867 miliar rupiah lebih. Namun, peresmian Kabupaten Garut Selatan diresmikan sebagai daerah persiapan otonomi baru itu entah kapan terjadi, karena pemerintah pusat masih memegang kendali penuh atas moratorium otonomi daerah baru. Kabupaten Garut Utara. Bukan hanya Garut Selatan, Garut Utara pun sedang berproses memisahkan diri dari Kabupaten Garut untuk menjadi daerah otonomi baru. Tahapannya pun sudah sampai pada level persetujuan semua pihak dan tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. Jika kelak diketuk palu sebagai daerah persiapan otonomi baru, Kabupaten Garut Utara akan mempunyai 11 kecamatan, meliputi Malangbong, Limbangan, Cibatu, Kadungora, Karangtengah, Kersamana, Leles, Dowigoong, Selaawi, Sukawening, dan Kecamatan Cibiuk yang rencananya bakal dijadikan ibu kota kabupaten.
Kabupaten Tasikmalaya. Mengemuka sejak 2010 silam, semangat untuk menjadikan Tasikmalaya Selatan sebagai kabupaten baru tidak pernah padam. Semua elemen masyarakat satu suara, selangkah, seirama untuk membagi terlalu luasnya Kabupaten Tasikmalaya yang berdampak pelayanan pada masyarakat. Jajaran eksekutif dan legislatif tingkat daerah pun satu suara. Pada akhir September 2021, Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan persetujuan bersama terkait pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Tak berhenti sampai di sana. Pada September 2022, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan dokumen persetujuan bersama antara legislatif dengan Gubernur Jawa Barat tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Dokumen itu pun telah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Bila kelak moratorium DOB telah dicabut dan Kabupaten Tasikmalaya Selatan ditetapkan sebagai calon daerah persiapan otonomi baru, akan ada 10 kecamatan dan 95 desa yang berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya sebagai induk daerah.